Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karen Abi Maulana Saksena dari kelas 4 PIAA. Di sini saya ingin membuat suatu video pembelajaran bagaimana atau cara metode untuk mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran tersebut. Di sini saya akan membuat video mengenai sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ingin tahu video selanjutnya? Tetap saksikan, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah peta konsep perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama ada masa kelahiran, ada masa diangkatnya menjadi Rasul. Yang ketiga ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, kehadiran sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 tahun di kandungannya, dan ibunya Siti Aminah dan diurusi sendirian. Nabi Muhammad SAW diurus oleh Halimah Sa'diyah bin Sa'ad kabilah Warij. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun. Ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan meninggalkan Nabi Muhammad pada usia 8 tahun. Kemudian perilaku dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah pada Nabi Muhammad SAW dan dikaruniai oleh 7 orang anak. Dan berikut adalah anak-anak dari Nabi Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu berniaga oleh pamannya. Hingga usia 25 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang sendirian dan berhasil, yang disebabkan oleh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah rahmah, yang keempat semangat kerja yang tinggi, yang kelima ada berpendirian teguh, yang keenam ada percaya diri, yang ketujuh tidak membeda-bedakan, yang kedelapan adalah sopan santun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, tepatnya pada 17 Ramadan di Gua Hira, dan di mana wahyu pertama turun. Dan yang pertama ada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini menjelaskan bahwasanya Tuhanlah yang Maha Pencipta, dan kamu manusia diciptakan dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian ada Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Di sini menjelaskan bahwasanya Tuhanlah yang pantas disembah dan Tuhanlah yang sangat agung. Berpakaianlah bersih dan hindarilah dari perbuatan-perbuatan dosa.
Dan di sini diperintahkan bahwa kita beribadah itu hanya karena Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Bahwasanya kita ibadah tuh niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dakwah Nabi Muhammad. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad mulai berdakwah sembunyi-sembunyi. Tapi beliau berdakwah pertama kali pada rumah Al-Arqam bin Abil Ar-Ajul. Dan ini as-sabiqul awalin. Apa itu as-sabiqul awalin? Orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu. Kemudian turunlah wahyu selanjutnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang pertama ataupun wahyu yang ketiga turun setelah Nabi Muhammad berdakwah, yaitu Quran surat Al-Hijri ayat 91 sampai 95. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad berdakwah harus secara terang-terangan dan jangan menghiraukan orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ada surat Asy-Syura ayat 214 sampai 215. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memperingati kerabat-kerabatnya agar masuk Islam, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau mulai berdakwah terang-terangan pertama kali, mengumpulkan sanak keluarganya di kaki Gunung Syalpa dan mengajak mereka beriman. Akan tetapi banyak sekali yang menentang. Pamannya sendiri adalah Abu Lahab yang menentang sampai kafir Quraisy memboikot umat Islam pada saat itu. Inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan Nabi Muhammad berkata, demi Allah, meskipun seluruh keluarga mengucilkanku, aku akan tetap berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Dan kemudian inilah isi dari pemboikatan. Yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli terhadap orang Islam. Yang keempat adalah kaum Quraisy tidak akan berbicara atau menengok orang yang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantarkan mayat Islam ke kuburnya. Yang keenam, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Sungguh biadab. Inilah teman-teman pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Pemboikatan pun digantung di dinding Ka'bah selama 3 tahun. Dan inilah isinya. Kemudian direbut oleh Bani Jubair untuk dirobek pada saat itu. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah menonton video saya sampai akhir? Mohon maaf bila banyak kesalahan, baik kata, baik ucapan maupun intonasi saya. Kita mengambil kutip dari pembelajaran video tadi. Ada suatu perkataan dari ulama besar yang ada di Tarim. Beliau pernah mengatakan, jikalau saya mengetahui amalan apa yang akan diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala selain amalan sholawat, maka saya akan menraktir warga Tarim untuk datang ke rumah saya untuk makan-makan. Di sini mengartikan bahwasanya adalah amalan sholawatlah yang akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan langsung dicatat dan diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ayo kita sama-sama perbanyaklah sholawat. Apalagi kita sekarang sudah berada di akhir zaman, dimana banyak zaman-zaman Masya Allah, zaman-zaman yang banyak pemitnahan, sini banyak kekerasan, banyak maksiat. Ayo mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.